Hai, perkenalkan, saya Wikan. Saya selaku Chief Executive Officer atau CEO dari perusahaan The Aksara Catering. Apa itu The Aksara Catering? The Aksara Catering merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan yang dapat melayani pemesanan partai kecil dan partai besar untuk Anda, yang dimana usaha ini berfokus pada penyedia layanan dan produk makanan berat yang sehat dengan tetap memperhatikan jumlah dan porsi makanan sesuai dengan standar. Di perusahaan kami, di The Aksara Catering memiliki visi dan misi yang sangat jelas, di mana tujuan perusahaan kami adalah untuk pemenuhan kebutuhan vitamin, serat, protein, dan karbohidrat bagi Anda untuk salah satu gerakan awal dari memulai pola hidup sehat di tengah padatnya aktivitas sebagai pekerja kantoran dan sebagai seorang mahasiswa. Seperti diketahui saat ini, di era sekarang, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap manfaat dan mengkonsumsi makanan sehat atau clean food. Seperti yang bersumber pada Berita Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 90% penduduk Indonesia kurang makan sayur dan buah. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Hal ini diakibatkan karena persepsi masyarakat bahwa makan itu harus kenyang tanpa memperhatikan komposisi dari makanan tersebut. Dan juga faktor lainnya adalah tingkat kepedulian masyarakat untuk menyiapkan buah-buahan tidak semudah menyiapkan lauk pauk. Karena buah harus segera dihabiskan setelah dikupas. Kutipan ini bersumber dari berita oklifestyle.com. Selain itu juga, masyarakat cenderung memilih makanan cepat saji sebagai pilihan alternatif karena tidak memiliki waktu untuk memasak. Namun, tanpa disadari, banyak dampak negatif dari makanan cepat saji, mulai dari rendahnya nilai gizi yang terkandung, ketidakhigienisan proses pengolahan, dan di sisi lain, membeli makanan sehat di pasaran pada saat ini masih tergolong sulit untuk didapatkan, dengan harga yang ditawarkan cukup mahal untuk sajian makanan sehat. Nah, dari permasalahan tersebut, maka kami dari The Aksara Catering menyediakan layanan pemesanan makanan sehat online melalui WhatsApp dan website dengan pilihan menu yang beragam. Selain itu juga, The Aksara Catering menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, namun dengan harga yang ditawarkan dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk pegawai kantoran dan mahasiswa. Lalu, mengapa harus sekarang dan mengapa harus di The Aksara Catering? Karena di The Aksara Catering sendiri menyediakan kombinasi dari bahan utama yang ditawarkan untuk menciptakan komposisi gizi seimbang dalam satu hidangan. Porsi yang kami sediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dan juga pengemasan ramah lingkungan serta higienis. Selain itu, di The Aksara Catering memiliki sertifikat keamanan pangan dan juga label halal dengan proses produksi mengikuti standar kebersihan dan bahan baku yang diseleksi secara cermat dari pemasok terpercaya. Perkenalkan, nama saya Taikman Agus Marmanja sebagai Chief Marketing Officer di The Aksara Catering. Saya bertanggung jawab dalam menentukan jangkauan pemasaran, menetapkan target pasar, dan menganalisis peluang serta tantangan yang mungkin terjadi di pasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan TAM, SAM, dan SOM dalam market size di The Aksara Catering. Yang pertama, TAM, Total Addressable Market, atau biasa disebut seberapa besar market yang ada. The Aksara Catering memiliki potensi pasar yang besar dalam menyediakan layanan makanan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Seturan, Condong Catur, Babarsari, dan Depok. Terdapat pekerja kantoran dan mahasiswa di wilayah tersebut yang menjadi target utama kami. Lalu yang kedua ada SAM atau Serviceable Addressable Market. Biasa disebut seberapa banyak yang kalian bisa layani. Meskipun TAM kami cukup besar, dengan cakupan wilayah ini kami memperkirakan dapat melayani sekitar 100 porsi dalam waktu 1 hari. Lalu untuk yang terakhir, SOM, Serviceable Obtainable Market, atau seberapa banyak yang kalian bisa akuisisi untuk menjadi customer kalian. Dengan strategi pemasaran yang tepat sasaran dan layanan berkualitas, kami menargetkan untuk mendapatkan 93,5% dari SAM sebagai pelanggan di The Aksara Catering yang didapatkan dari pengisian kuesioner. Kali ini, izinkan saya untuk memaparkan strategi pemasaran yang kami rancang untuk mempromosikan bisnis produk makanan sehat perusahaan kami. Yang pertama, kami akan memanfaatkan kekuatan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk menjangkau lebih luas melalui kampanye digital. Konten menarik, informasi nutrisi, dan resep sehat akan dibagikan secara rutin untuk menarik minat konsumen.
Iya. Untuk menjangkau pasar lokal, kami akan melakukan promosi di sekitar area kantor, kampus, dan pusat keramaian dengan membagikan brosur, sampel produk, dan informasi tentang manfaat dari makanan sehat yang akan kami tawarkan. Kami juga akan mencetak iklan di media cetak terpilih untuk menjangkau segmen pasar yang lebih tradisional. Selain itu, pemasaran akan dilakukan juga dengan cara bekerja sama dengan selebgram dan youtuber populer untuk meningkatkan visibilitas produk kami di kalangan pengikut mereka. Endorsement dari influencer ini akan membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan minat dari konsumen. Dalam hal saluran penjualan, kami menawarkan kemudahan dengan sistem online untuk pemesanan dan pembayaran melalui website usaha kami yang menyediakan informasi lengkap tentang produk dan layanan. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, kami akan menerapkan program loyalitas dengan diskon dan promo khusus bagi pelanggan setia kami, yaitu setiap pembelian akan diberikan poin loyalitas yang dapat diakumulasikan. Poin tersebut dapat ditukarkan menjadi diskon. Di pasar makanan sehat, kami menghadapi beberapa kompetitor utama, yaitu terdapat restoran makanan cepat saji. Meskipun menawarkan makanan tidak sehat, restoran cepat saji masih menjadi kompetitor dengan harga terjangkau dan kemudahan akses yang menarik bagi konsumen. Kemudian terdapat perusahaan catering makanan sehat yang sudah mapan di pasar dengan basis pelanggan yang besar. Mereka menawarkan menu sehat namun dengan harga yang cukup tinggi. Untuk menghadapi kompetisi tersebut, The Aksara Catering memiliki keunggulan, yaitu kami menawarkan harga yang terjangkau bagi konsumen dan tanpa mengurangi kualitas bahan serta gizi dari makanan. Dengan strategi pemasaran yang solid dan saluran penjualan yang beragam, kami yakin dapat menjangkau target pasar yang tepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan mempromosikan gaya hidup sehat melalui produk makanan sehat dari kami. Saya Monica Einstein selaku COO, Chief Operating Officer di Aksara Catering ini. COO biasanya bertanggung jawab atas berbagai hal yang berada di ranah operasional perusahaan. COO akan melakukan pemantauan terkait bagaimana strategi datang dari CEO sekaligus mengawasi penerapan strategi atau perkembangan operasional perusahaan, mulai dari tahap pengembangan, produksi, hingga pra-pemasaran. Dalam mengoptimalkan produksi, kami menerapkan sistem produksi lean untuk meminimalkan waste dan memaksimalkan output. Dengan cara mengandalkan pemasok lokal dengan bahan baku berkualitas dan harga yang terjangkau. Dalam menjalankan perusahaan ini, kami mengambil pasokan bahan baku sayur dan juga buah yang berasal dari supplier terpercaya, yaitu Boyolali. Sayuran dipanen 1 hari sebelum proses pengiriman. Kemudian, pihak pemasok mengantarkan bahan baku ke kantor The Aksara Catering sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, dari hari Senin dan juga hari Kamis di waktu dini hari. Dalam sekali pengiriman, total berat keseluruhan bahan baku sayur dan juga buah kurang lebih 90 kg, yang terdiri dari 3 jenis buah-buahan dan juga 12 jenis sayuran. Sedangkan untuk bahan baku protein nabati seperti tahu dan tempe, The Aksara Catering bekerja sama dengan pabrik tahu, yaitu pabrik tahu Velin yang berada di daerah Piungan. Sedangkan bahan baku untuk protein hewani berasal dari pasar Keranggan. Stok bahan baku The Aksara Catering dibuat berdasarkan rata-rata hasil penjualan setiap harinya, dengan rata-rata penjualan 100 porsi per hari. Hal ini dapat meminimalisir adanya waste dalam sistem produksi. Bahan baku yang diambil langsung dari tempat produksinya memiliki harga di bawah harga pasar. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan penjualan. The Aksara menawarkan produk makanan berat untuk sehari-hari dengan beberapa pilihan menu yang dapat dipilih oleh konsumen, yaitu yang pertama ada jenis karbohidrat seperti nasi merah, nasi kurang, dan juga kentang. Dan yang kedua ada jenis protein seperti tahu, tempe, dada ayam, ikan, dan juga daging sapi. Yang ketiga ada minuman sehat seperti aneka jus, susu kedelai, dan juga oatmeal. Yang keempat ada aneka sayur seperti brokoli, wortel, kangkung, dan juga sayuran lainnya. Dan yang kelima ada side dish, yaitu gratis berupa buah-buahan, dapat berupa buah melon, semangka, pisang, dan juga pepaya. Proses produksi The Aksara Catering dimulai pada saat menerima pesanan. Pembeli dapat memesan menu The Aksara Catering maksimal H-1 sebelum pengiriman. Pembeli wajib memilih jadwal pengantaran makanan. The Aksara Catering menyediakan 3 jadwal pengantaran, yaitu pagi, siang, dan juga malam. Kemudian, tim dapur akan memproduksi pesanan.
Proses produksi dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 4 pagi, 10 siang, dan juga 4 sore. Produk yang sudah dikemas kemudian diantarkan menggunakan jasa antar yang disediakan oleh tim The Aksara Catering. Untuk mempertahankan kesegaran dan juga kehigienisan makanan, tim QC akan memastikan sanitasi dan juga kebersihan makanan yang akan didistribusikan. Selain itu, The Aksara Catering menggunakan packaging berbahan dasar organik. Selain ramah lingkungan, menggunakan packaging berbahan dasar organik juga dapat meminimalisir adanya kontaminasi makanan akibat suhu panas. Saya, Wikan, sebagai Chief Executive Officer dari The Aksara Catering. Saya merupakan lulusan Master Program di bidang Food Science, Institut Pertanian Bogor, dan saya sendiri sudah memiliki pengalaman 2 tahun di bidang Quality Control di perusahaan Kalbe Pharma. Saya di sini tidak sendiri bekerja di The Aksara Catering, melainkan dibantu oleh rekan-rekan kerja saya, yaitu ada Amazia Grace sebagai Chief Financial Officer di perusahaan kami yang merupakan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan pengalaman 1 tahun sebagai Assistant Shop Manager di Traveloka. Selanjutnya rekan saya yang kedua ada Monica Indi Einstein sebagai Chief Operational Officer di perusahaan kami dengan background lulusan sebagai Sarjana Teknik Industri Universitas Gadjah Mada dengan pengalaman 2 tahun di bidang Supply Chain Management di PT Polytron. Dan yang terakhir rekan saya ada Faikmana Kusuma Atmaja sebagai Chief Marketing Officer dengan background pendidikan Sarjana Manajemen Universitas Indonesia dengan pengalaman 2 tahun sebagai Business Analyst di Tokopedia. Halo semua ya, perkenalkan saya Amazia Grace selaku CFO atau Chief Financial Officer dalam bisnis The Aksara Catering. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengelola semua finansial ataupun keuangan dan juga strategi bisnis dari The Aksara. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman globalisasi ini banyak sekali hal tak menentu yang terjadi di dunia bisnis. Disinilah CFO hadir untuk mengidentifikasi dan mengelola keuangan dan strategi yang lebih inovatif. CFO akan bekerja sama dengan tim manajemen yang lain untuk mengambil keputusan apakah keuangan yang keluar selaras dengan tujuan dan visi misi yang ingin dicapai oleh The Aksara. Di sini kami mengambil beberapa strategi untuk mengelola keuangan kami. Yang pertama, kami memisahkan antara uang pribadi kami dan juga uang bisnis. Maksudnya adalah semua uang yang berkaitan dengan The Aksara, termasuk uang pembelian bahan baku dan juga uang promosi dan hal lainnya yang bersangkutan dengan operasional akan masuk ke rekening bisnis. Kemudian untuk gaji karyawan dan kebutuhan pribadi seperti paket data dan lainnya akan masuk ke rekening pribadi, sehingga regulasi keuangan akan berjalan lebih rapi. Dan yang ketiga adalah milikilah laporan keuangan dan juga review laporan keuangan. Review ini kami tujukan setiap harinya untuk memantau pertumbuhan penjualan dari The Aksara Catering. Kami mengevaluasi produk The Aksara yang paling laku di pasaran dan yang meraih untung paling banyak untuk dikembangkan lebih lagi. Dan produk yang tidak memiliki untung akan dihilangkan. Selain itu, kami juga mengevaluasi pengeluaran perusahaan yang paling tinggi sehingga kami bisa menekan biaya tersebut dan mencari alternatif yang lebih solutif. Keuntungan dari The Aksara Catering ini didapatkan dari harga total penjualan produk dikurangi dengan harga pokok produksi. Untuk pemasukan berasal dari penjualan produk catering dan pengeluaran berasal dari harga pokok produksi. Dan untuk menarik pembeli, The Aksara Catering mengeluarkan paket promo bagi pelanggan yang berlangganan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kebanyakan responden merasa bahwa mereka tidak keberatan untuk membeli makanan dengan harga yang dipasarkan oleh The Aksara seharga Rp20.000 per porsinya, asalkan makanan tersebut sehat. Berikut merupakan grafik yang diperoleh. Dan pada hasil grafik yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang memperhatikan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan berikut ini merupakan grafik pendapatan dari The Aksara dalam 1 tahun terakhir ini. Dapat dilihat bahwa pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Juli. Hal ini dikarenakan oleh pemasaran yang dilakukan oleh tim marketing dari The Aksara berhasil dan perusahaan kami dapat dikenal oleh banyak orang. Sekian pemaparan dari pitch deck dari perusahaan The Aksara Catering. Saya mewakili perusahaan mengucapkan mohon maaf
jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian pitch deck kami. Semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu. Saya dari perusahaan The Aksara Catering mengucapkan terima kasih.